Oke, bagaimana channel Merayu Pasar bisa mencapai 100.000 subscribers? Selamat datang di channel Merayu Pasar. Ini video unek-unek aja sih, ngobrol tentang mimpi masa depan. Ngobrol tentang keadaan sekarang juga dan ide-ide saya ke depan seperti apa. Jadi awalnya channel ini dibuat untuk branding, untuk sharing juga tentang pengalaman saya yang udah 15 tahun di dunia digital marketing dan handle banyak campaign dan berbagai macam produk dan jasa juga. Makanya kemudian kayaknya asik juga kalau bikin sebuah channel yang bisa berbagi tentang teknik terkini digital marketing, campaign yang sukses, funnel, dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain susah juga. Artinya membuat video rutin, riset, mengorbankan waktu dan lain sebagainya itu perlu pengorbanan lebih. Sedangkan hasilnya di ujung sana masih belum pasti nih. Apakah channel ini bisa rame, apakah nanti bisa ngasilin klien atau bisnis baru, itu semuanya masih belum pasti. Pengorbanannya jelas, tapi hasilnya belum jelas. Oke, di sini saya mau bahas pakai framework aja lah, karena saya terbiasa berpikir itu menggunakan sistem atau ngelihat komponennya atau sistemnya seperti apa. Saya terbiasa mikir itu system thinking atau design thinking atau framework, menggunakan framework. Maka di video ini saya pakai goals, reality, options, way forward. Biasanya ini kalau orang coaching pakai GROW ini, GROW gitu ya. Jadi goals dari channel Merayu Pasar itu saya pengennya yang pertama produksi minimal 100 video berkualitas ya. Terus dapat minimal 100.000 subscriber di multi platform. Jadi saya posting di Instagram, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Cuman 100 video berkualitas itu pasti makan waktu 2 tahun bisa jadi atau bahkan 3 tahun. Kalau saya ngeliat dari YouTuber ya bahkan 100 video itu bisa 3 tahun lebih gitu. Jadi tapi mereka memang produksinya konten berkualitas, konten yang kalau misal dilihat itu memuaskan gitu. Nah, saya pengen ke arah sana karena kalau cuma bikin video kayak begini yang persiapannya minim, manfaatnya juga minim, kayaknya nggak akan dimakan pasar, tidak akan orang tuh mau lihat gitu, betah ngelihat sampai akhir video tuh juga jarang gitu. Oke? Jadi goalnya seperti itu, mimpinya seperti itu. Tapi realitinya, ini yang kedua ya, realitinya belum bisa produksi video keren karena tadi skillnya masih juga terbatas ya. Saya mungkin kalau ngedit pakai Canva, ngedit pakai CapCut masih bisa, tapi kalau udah sampai ke Adobe atau yang lain yang lebih advance itu saya masih belum. Dari skill shooting, dari skill ngomong, dari skill bikin naskah, terus editing videonya itu masih banyak yang harus saya pelajari gitu. Tapi saya yakin saya bisa. Saya punya cukup kemampuan dan kepintaran untuk mempelajari dan latihan itu semua. Cuma memang harus sabar aja menjalani prosesnya satu demi satu. Yang kedua juga gearnya nih. Gearnya sekarang laptop kayaknya untuk ngedit video yang menggunakan efek berlayer-layer gitu, itu masih belum nih. Cuma ini ya sekarang proses nabung untuk beli PC yang cukup untuk ngedit semua itu. Terus sekarang juga realitanya minim waktu untuk ngerjain. Jadi sekarang ada klien-klien yang mempercaya saya untuk mengerjakan campaign digital marketing mereka. Saya juga ada bisnis, saya juga ada keluarga gitu. Nah, juggling waktu, menyesuaikan waktu biar semuanya beres itu perjuangan juga gitu. Terus juga, tapi di sisi yang lain, saat ini adalah window of opportunity gitu. Maksudnya dengan adanya AI yang sangat marak banget, itu pasti bakal merubah banyak medan marketing, medan orang jualan selama ini gitu. Karena perubahannya bakal sangat drastis sekali, revolusioner. Maka saat inilah waktu yang paling tepat untuk maju dan branding gitu, maju dan jadi orang yang pakar di dunia marketing, branding, selling menggunakan AI. Tujuan saya ke sana gitu. Namun ini butuh pengorbanan, makanya tadi mungkin untuk bisa sampai ke sana butuh waktu 2 tahun yang full banget setiap hari produksi konten, mengerjakan segala hal untuk kemudian nanti di akhir 2 tahun nama kita tuh dikenal banyak orang.
tujuannya seperti itu. Tapi tadi, kuat nggak? Mau bayar harganya nggak? Optionsnya karena tadi tantangannya susah, jadi realitinya 3 itu optionsnya kerjain step by step, sabar, atau kita hire orang. Jadi biar kemudian lebih cepat kita hire orang. Namun saat ini opsi hire kayaknya antar aja dulu ya. Mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan kalau misal saya sudah konsisten, udah tahu pasar seperti apa, ngedit butuhnya kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi saya udah tahu dulu nih yang dibutuhkan untuk kerjain ini dari hulu ke hilir seperti apa, udah paham. Baru nanti ketika hire orang udah tahu kamu harus ngerjain ini, yang bagus seperti ini. Jadi nggak yang buta banget gitu. Jadi ketika nge-hire orang, udah tahu dia kerjaannya seperti apa, kualitas targetnya seperti apa, rate-nya juga harus seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi untuk sekarang, untuk way forward-nya, yang planning yang mau akan dikerjakan, ya jadi sabar aja dulu. Saya pengen bikin video berkualitas. Walaupun ya mungkin cuma 1 bulan cuma bisa produksi 2 video, tapi bagus banget gitu, berkualitas banget. Artinya videonya itu dipakai sama orang. Ada beberapa ide yang pengen saya buat videonya. Kayak kemarin kan tentang funnel Pak Atung tuh, kalau misal dibikin satu funnel, footage-nya bagus, skripnya bagus, diedit dengan baik, itu pasti berguna banget buat banyak orang. Jadi ngebuka nih bahwa funnel yang bagus itu bisa jadi mesin uang loh gitu. Seperti yang sekarang yang saya kerjakan dengan beberapa klien, udah otomatis setiap bulan udah ngasilin prospek, udah ngasilin sales terus gitu. Jadi hal-hal kayak gitu saya pengen sharing dan mudah-mudahan bisa konsisten ke depannya, dimudahkan. Untuk itu kalau misal teman-teman suka dengan konten-konten kayak begini, silakan like, comment, subscribe. Nanti kita ngobrol di bagian komentar. Thank you.